Indonesia itu kan punya policy terkait dengan penempatan dari dana yang ada di Bank Indonesia. Nah, jadi kalaupun nanti dia harus menempatkan dana di luar negeri, itu artinya apa? Sewaktu-waktu kan BI bisa mencairkan. Tapi kalau dana itu di nasabah atau di yang DHE-nya, mereka kan susah untuk mencairkan di dalam negeri gitu. Artinya di sini Bank Indonesia boleh saja dia menempatkan di luar, tapi sewaktu-waktu likuiditas dibutuhkan dia bisa langsung mencairkan gitu. Itu artinya begitu. Sehingga cadangan devisa kita bisa tetap terjaga karena apa yang dimasukkan di dalam Bank Indonesia itu kan bisa tercatat sebagai devisa gitu Mbak. Jadi saya rasa tadi yang kita diskusi sebelum ini bahwa memang kalaupun itu penempatannya di dalam maupun di luar, tadi kan juga termasuk sekuritas ya, bisa membeli obligasi pemerintah juga gitu. Nah itu artinya adalah tetap menjaga cadangan devisa. Jadi sewaktu-waktu ketika ada kekurangan itu bisa dicairkan gitu. Itu artinya seperti itu. Jadi saya rasa nggak masalah kalau Bank Indonesia yang menempatkan karena itu sudah dicatat sebagai cadangan devisa gitu. Baik, tapi apakah ini nantinya tidak akan mempengaruhi cadangan devisa kita Oke. apabila seluruh dana ini lalu dipindahkan lagi ke Iya, luar negeri? saya rasa tidak semuanya ya, tapi Bank Indonesia sudah punya aturan berapa persen di sekuritas, berapa persen di obligasi pemerintah, sehingga itu dana itu kan bisa digunakan untuk cadangan devisa. Tapi ketika itu masuk di Bank Indonesia kemudian ditempatkan di luar, itu tetap dianggap sebagai cadangan devisa, sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan dia bisa mencairkan. Tapi kalau dana itu ada di masyarakat atau di pengusaha, itu kan nggak bisa dicatat sebagai cadangan devisa gitu. Jadi saya rasa itu hal yang baik karena Bank Indonesia juga tidak bisa dia menanggung seluruh kos daripada negeri ini kan gitu kan. Itu anggap saja bahwa DHE ini diberlakukan sebenarnya kan juga itu terkait dengan kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas daripada nilai tukar, tapi juga menjaga suku bunga agar masyarakat yang mendapat pinjaman itu tidak mengalami peningkatan suku bunga. Dan juga kita kan bisa menjaga inflasi gitu. Jadi tidak harus memang suku bunga naik karena inflasi kita masih terjaga dengan baik. Itu sih. Baik, apakah mekanisme yang sama juga bisa Mm-mm. berlaku untuk perbankan begitu dengan bisa mungkin menaruh Menempatkan di luar ya. deposito ini di luar negeri? Oke, menurut saya untuk perbankan sendiri mereka masih memikir 2 kali ya untuk menerima. Biasanya bank kalau melihat tidak banyak kebutuhan kredit daripada falas, bank juga membatasi sumber dana dari falas karena itu akan menjadi cost juga buat bank. Nah biasanya bank tuh sudah tahu bahwa dalam 1 tahun ini kira-kira kredit yang berkaitan dengan falas berapa banyak ya, sehingga mereka mencadangkan berapa besar DPK falas gitu. Nah jadi buat bank nggak menarik kalau harus menarik dengan jumlah besar terus menempatkan dana di luar negeri karena rate-nya walaupun lebih tinggi tapi spread-nya lebih tinggi untuk kredit gitu. Jadi mereka lebih memikirkan untuk kredit daripada untuk penempatan dana lain. Itu sih. Baik, apakah diperlukan aturan juga yang bisa mengatur seperti apa pemberian kredit falas juga bagi bank-bank yang berhasil mendapatkan penempatan dana Oke. DHE ini? Jadi menurut saya itu susah ya kalau itu karena gini, itu kan kebutuhan dari kredit falas itu tergantung pada bank masing-masing akan kemana mereka itu memberikan kredit dalam bentuk falas gitu. Saya rasa bukan pada banknya ya, tapi menurut saya memang pada sektorialnya. Karena sektorial itu yang perlu dipikirkan untuk diberikan insentif fiskal agar mereka bisa menghasilkan devisa, terutama adalah yang berorientasi ekspor. Nah ini yang mungkin perlu difokuskan pemerintah bagaimana menjaga para pengusaha yang berorientasi ekspor sehingga itu otomatis kan kebutuhan dari kreditnya juga ekspor ya. Nah yang banyak di Indonesia tuh justru adalah kebutuhannya karena impor di mana 70% dari pengusaha kita itu masih membutuhkan bahan baku dari impor. Nah kalau ini kan justru aliran capital outflow justru kan gitu. Nah tapi saya melihat memang untungnya di Indonesia sekarang ini ekspansinya belum tinggi. Makanya impor kita masih belum normal seperti dulu. Itu juga sebenarnya menjaga dari sisi cadangan devisa kita. Coba kalau kita importnya sudah mulai tinggi lagi, ekonomi kita biasanya sudah membaik, itu importnya akan tinggi. Nah, itu cenderung pasti cadangan devisa kita akan tergerus lagi. Nah, itu juga buat Bank Indonesia sangat berat gitu. Makanya sekarang cenderung masih perbaikannya belum signifikan, makanya DHE masih bisa membantu gitu. Baik, dan bagaimana cara kita bisa menjaga ekosistem valuta asing di dalam negeri ini? Karena kalau berdasarkan dialog kami dengan para pengusaha, banyak juga yang mengaku sebenarnya untuk mendapatkan kredit falas di dalam negeri ini tidak terlalu mudah. Iya, iya. Jadi gini, mungkin mereka melihat kalau kredit dalam bentuk falas ini satu biayanya cukup mahal juga dibandingkan
kredit dari luar. Karena kan kalau kita lihat banyak negara-negara maju yang mereka itu adalah banyak falas tapi justru yang peminatnya sedikit kan gitu. Jadi mereka berikan suku bunga relatif lebih kompetitif gitu dibandingkan di dalam negeri. Memang itu benar ya, dalam arti tidak kompetitif lah kalau di dalam negeri, harus kita akui, untuk kredit falas karena itu jauh lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan yang kedua juga kalau kita lihat para importer ini biasanya perusahaan-perusahaan besar itu juga sudah mendapat dana yang cukup besar dari investasi gitu secara langsung. Jadi mereka itu kebutuhan untuk meminjam falasnya juga sudah mulai relatif rendah sih kalau kita lihat dari trennya ya, tidak terlalu besar selama ini gitu.